Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Relation Versus kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman, termasuk sebuah series baru. Oke, mungkin video ini atau series ini bisa lebih cocok buat kalian yang memang sudah punya ketertarikan buat belajar lebih dalam lagi tentang astrologi. Semoga apa yang aku bagikan di sini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau kamu suka jangan lupa untuk like ya. Silahkan share atau bagikan video ini dan series ini ke siapapun teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain Relation Business. Supaya kalian gak ketinggalan informasi dan bisa belajar mengenali diri kalian lebih dalam lagi melalui astrologi. Jangan lupa untuk subscribe juga dong kalau misalnya kalian adalah penonton baru. Follow aku juga di akun sosial media Relation Business lainnya seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang solar return chart ya. Solar return chart itu adalah salah satu chart atau chart dalam astrologi yang bisa membantu seseorang mengetahui lebih dalam tentang kira-kira pola, pattern, karma, pelajaran, berkat, atau bahkan masalah apa yang mungkin dihadapi seseorang selama 1 tahun ke depan mulai dari ulang tahunnya yang terkini. Ulang tahun yang terdekat gitu ya. Misalnya let's say kamu ulang tahun di bulan Februari. Berarti besar kemungkinan ya akan lebih akurat ketika kamu ngecek solar return chart kamu menjelang ulang tahun. Sampai Februari selanjutnya lagi. Dan dalam solar return chart itu tetap seperti biasa, ada banyak planet-planet, ada banyak elemen, ada banyak asteroid yang bisa kita cek. Tapi di sini kita akan cek tentang rising sign. Dalam series ini aku akan membantu teman-teman mencari tahu atau menggali tentang apa sih tema hidup kamu berdasarkan rising sign di solar return chart. Karena sangat mungkin rising sign di solar return chart kita itu bisa berbeda dengan rising sign yang kita punya di natal chart kita. Penasaran ya? Penasaran ya? Makanya jangan kemana-mana. Jangan lupa like juga dong supaya aku happy, supaya aku seneng, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan silakan kembali untuk nonton video ini atau rising sign yang lain sesuai kebutuhan kamu, kapanpun kamu butuh, oke? Kalau misalkan adalah penonton baru, jangan lupa seperti aku sudah bilang di intro, langsung like, follow, dan silakan bagikan video ini atau video lain Relation Business ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain Relation Business. Oke, kali ini kita lanjut buat teman-teman yang di solar return chart-nya punya Virgo rising. Perhatikan di chart kamu, natal chart kamu secara alami, ada Mercury di mana, karena Virgo itu adalah sign yang dikontrol oleh planet Mercury, the planet of communication, the planet of information. Karena kapanpun kamu punya transit Virgo rising di solar return chart, ini akan jadi tahun dimana kamu perlu banyak belajar, bukan hanya tentang jangan overthinking, of course. Kalian akan jadi jauh lebih produktif tahun ini, dan kamu perlu belajar untuk memprioritaskan self improvement, self care, merawat diri. Jangan terfokus pada kesempurnaan, tapi fokuslah pada progres. Hargai prosesnya. Karena kalian tuh di tahun ini sepanjang kamu punya Virgo rising di birth chart kamu akan sensitif banget sama overthinking, kamu akan sensitif banget sama rutinitas, kamu akan sensitif banget sama tendensi atau keinginan pokoknya aku pengen goals atau target itu tercapai. Aku pengen afirmasi keinginan, harapan, atau ya apapun yang aku mau tuh dapat gitu lah. Yang ujungnya kamu bisa jadi sadar atau nggak sadar memaksakan diri. Tahun ini selama kamu punya Virgo rising di birth chart kalian, di solar return chart kalian, yang pasti juga akan mempengaruhi birth chart kalian, kamu tuh akan belajar banyak tentang makna simplifying your life, simplifying your routine. Belajar banyak tentang mencari strategi atau mencari tips and trick atau bahkan mencari ide-ide kreatif agar kamu bisa menyederhanakan kebiasaan-kebiasaan atau habit atau lifestyle agar kamu bisa lebih produktif dengan sehat, bukan malah memaksakan diri.
dalam cara yang tidak sehat. Karena aku bilang tadi, karena Virgo itu adalah sign yang ruled by atau dikontrol oleh Mercury. Sepanjang kamu punya Virgo rising di solar return chart kamu itu hati-hati overworking sih. Karena kalian bisa punya tendensi terlalu memaksakan diri, terlalu memaksakan kesempurnaan, terlalu memaksakan idealisme kamu yang ujungnya bisa bikin kamu capek sendiri. Karena kalian perlu belajar kalau misalnya, oke, manusia bisa berencana, tapi pada akhirnya Tuhan yang beracara. Kita bisa bikin rencana plan A, B, C, D, Z, tapi kalau Tuhan nggak ngizinin, atau kalau ternyata Tuhan punya rencana lain, mau kamu maksain gimana pun di sepanjang kamu punya Virgo rising solar return chart ini, kamu akan ngeliat, bukannya aku mau ngejing, bukannya aku mau nyumpahin, tapi kalau misalnya ibaratnya, satu, kamu terlalu maksain diri buat jadi produktif ya, atau dua, kamu memaksakan suatu hal yang ibaratnya itu bukan apa yang Tuhan mau kasih ke kamu. Kamu akan ngeliat itu gagal, runtuh, dan gak dapet gitu loh ujungnya kamu. Dan ini akan jadi tahun seperti aku bilang tadi, dimana kamu harus lebih memprioritaskan kedisiplinan, memprioritaskan tentang goals kamu, supaya kamu gak terlalu ngawang cuman, aku punya harapan ini, aku punya harapan itu, aku punya target ini, aku punya target itu. Tapi cari strategi atau langkah-langkah yang efektif, efisien, dan memang realistis bisa kamu gunakan untuk kamu bisa jadi produktif, jadi lebih sehat, memperhatikan kesehatan, jadi lebih terorganisir, jadi lebih terstruktur, dan jadi lebih bertanggung jawab dalam hidup. Sama seperti aku sudah bilang tadi, kalian yang solar return chartnya lagi ruled by Mercury, kamu tuh prone atau rawan banget jatuh ke pola overthinking. Jangan sampai ya kamu malah jadi kayak punya isu dengan kesehatan, punya isu dengan mental, punya isu dengan saraf, punya isu dengan daily activities kamu ngerasa jadi gampang sakit yang entah sakit yang pilek atau sakit yang batuk, sakit yang karena cuaca, atau sakit yang ketularan orang lain, atau sakit yang bisa dibilang parah ya, karena kamunya nggak bisa ngerawat diri. Karena kapanpun kamu masuk periode transit solar return Virgo rising, sebetulnya ini adalah momentum dimana kamu perlu lebih benar-benar merawat dirimu sendiri, merawat diri sendiri tanpa menghakimi diri sendiri. That's the keyword. Nurture yourself, but don't judge yourself. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang mungkin lagi punya atau mau punya Virgo rising solar return chart. Semoga apa yang aku sampaikan, apa yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye bye. God bless. I love you so much.